Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali ibadah pada hari ini dengan membaca bersahutan dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan bagian ayat yang menjorok ke kiri, dan saya minta keluargaku kalian membaca bagian ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Haleluya! Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasanya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabulah tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Keluargaku, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta saudara. Beserta saudara juga. Keluargaku, seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu mau melakukannya. Keinginan daging
masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatannya bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang-orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang-orang yang menangis. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang telah menerima karunia penebusan dosa, namun karunia itu tidak dihidupi dengan kasih. Keluargaku, mari kita akui dosa kita. Tuhan kita itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat teduh, untuk setiap kita berdoa secara pribadi, mengaku dosa, dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Meskipun kami telah menerima karunia penebusan, tetapi kami tidak menghidupi karunia itu di dalam kasih. Kami masih hidup dikuasai dengan keinginan daging. Apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, bertentangan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami semakin tenggelam di dalam dosa dan kesalahan kami. Janganlah Engkau menegakkan kami tenggelam di dalam hukuman. Ya Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Keluargaku, pujilah Tuhan yang berkenan menerima pengakuan dan tobat kita. Terpujilah Allah. Firman Tuhan, pada saat umat Israel di pembuangan mendapat kabar keselamatan dan bahwa dosanya telah diampuni. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita mewujudkan syukur dengan saling mengucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Dengan sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 3, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia,
dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Setelah kita menerima anugerah Tuhan, marilah kita bulatkan tekad untuk mewujudkan syukur atas anugerah itu dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pengampunan. Kami mengucap syukur atas keselamatan. Dan kami rindu untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga pada saat ini bersama-sama kami satukan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun, menerangi kami. Supaya firman yang kami terima, yang kami gumuli bersama, dapat kami pahami, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluargaku, firman Tuhan yang akan kita hayati bersama pada saat ini, saya ambil dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat 25 sampai dengan yang ke-35. Demikian kesaksiannya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Amin. 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 Keluargaku, berdasarkan dengan
firman Tuhan, bacaan Alkitab yang kita perhatikan tadi, kita diingatkan supaya kita tidak takut lagi. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, hal yang memenuhi hati manusia akan melimpah atau ditunjukkan dengan perbuatan dan ucapannya. Jika hati itu dipenuhi dengan kejahatan, maka ucapan dan tindakan manusia akan menjadi jahat. Dan juga sebaliknya, jika hati dipenuhi dengan kebaikan, maka ucapan dan tindakan manusia akan menjadi baik. Setiap kita pasti pernah mengalaminya. Misalnya, ketika kita masih muda dan jatuh cinta, hati yang dipenuhi dengan cinta akan menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal, termasuk hal-hal yang biasanya tidak pernah kita lakukan, supaya kita dapat menunjukkan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai itu. Sebagai pasangan suami istri, sebagai wujud cinta kita juga sering melakukan sesuatu yang aneh, seperti memberikan seluruh hasil kerja keras kita untuk pasangan kita. Sebagai orang tua, kita bekerja keras supaya anak-anak kita bisa bersekolah setinggi-tingginya. Dan kita juga berusaha membahagiakan anak kita dengan menggelar resepsi pernikahan untuk mereka, meskipun dengan berhutang atau menjual barang berharga yang adalah warisan dari orang tua kita sebagai wujud cinta kita kepada anak-anak kita. Demikian juga anak-anak menunjukkan cinta mereka kepada orang tua dengan berjuang menuntut ilmu ataupun bekerja keras dengan sedemikian rupa supaya orang tuanya bangga atau dihormati oleh keluarga besar atau tetangga di kanan kiri. Sedemikian menakjubkan hal yang memenuhi hati sehingga bisa menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal di luar nalar logika atau kekuatannya. Keluargaku yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada hari ini menceritakan peristiwa ketika Tuhan Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya ke Bait Allah di Yerusalem untuk disunat sesuai dengan aturan hukum Taurat. Di situ mereka berjumpa dengan seorang tua yang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dikatakan bahwa Roh Kudus berkuasa atasnya, sehingga dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Pada hari itu, Roh Kudus menuntun Simeon ke Bait Allah, supaya dia dapat bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ketika berjumpa, setelah melihat bayi Yesus, Simeon menyatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera." Ucapan ini bermakna bahwa Simeon siap untuk mati. Biasanya, kematian adalah hal yang paling dihindari oleh manusia. Bahkan mempercakapkan kematian adalah hal yang tabu. Saat ini juga, orang-orang mencari cara untuk menghindari kematian atau paling tidak memperpanjang usianya. Hanya orang-orang putus asa yang mencari kematian, yaitu mereka yang sudah sakit parah dan tidak ada kemungkinan sembuh. Mereka yang sudah sepuh, lemah, serta tidak ada lagi yang mau merawat mereka. Serta mereka yang sudah berbeban berat sehingga tidak punya keinginan lagi untuk melanjutkan kehidupan. Kemudian, Simeon termasuk kelompok yang mana? Simeon tidak termasuk golongan orang putus asa. Justru hati Simeon
dipenuhi sukacita karena telah menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Karena digerakkan dengan sukacita, Simeon tidak takut dan menghindar dari kematian. Pertemuan dengan Tuhan Yesus justru membuat Simeon tidak ragu untuk memeluk kematian. Simeon sadar bahwa keselamatan adalah buah cinta Allah kepada dunia. Keselamatan adalah bersatu dengan Tuhan Allah dalam kasih-Nya di kerajaannya yang kekal. Dan kematian adalah jalan menuju kesempurnaan keselamatan. Jalan untuk bertemu, untuk bersatu dengan Tuhan. Simeon yang mengasihi Tuhan tidak akan takut untuk menerima kematian sebagai tanda kasih dari Tuhan. Di luar nalar logika, bukan? Keluargaku yang disertai Tuhan. Hanya hati manusia yang menyaksikan sendiri kasih Allah saja yang bisa dipenuhi dan melimpah dengan kasih, sehingga bisa menggerakkan manusia untuk melakukan hal-hal menakjubkan sebagaimana Simeon. Tentu saja bukan sekedar tidak takut mati, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjalani hidup dengan melaksanakan panggilan Tuhan dengan tidak ragu, tidak takut, sekalipun harus menghadapi bahaya kematian. Di tengah masa krisis ini, banyak orang yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan keraguan. Hal itu nampak dalam ucapan dan tindakan mereka yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan perintah Tuhan Allah untuk mengasihi dan mempedulikan sesama. Natal adalah kado kasih Allah yang nyata dan terindah bagi dunia ini. Oleh karena itu, kita yang sudah menyaksikan dan merasakan kasih Allah sehingga hati kita saat ini dipenuhi oleh kasih-Nya, mari kita limpahkan kasih itu kepada sesama sebagaimana tugas panggilan Tuhan Allah bagi kita. Mungkin secara nalar logika tidak mungkin, karena kita sebetulnya juga butuh untuk hidup nyaman dan jauh dari virus corona. Namun, hal seperti itu dan bahkan kematian pun tidak akan pernah membuat kita takut untuk menjadi saluran kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, tetap semangat, jaga kesehatan, waspada, dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak. Keluargaku, dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita untuk berani melakukan kehendak Tuhan. Meskipun di tengah krisis, maka bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kado terindah yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur atas kelahiran Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu, sebagaimana Simeon, kami tidak akan takut, kami tidak akan ragu untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di kanan kiri kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami, supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu ya Tuhan semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita haturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait 1 sampai secukupnya Tabuh Gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah merasa kekurangan karena kami tahu tangan-Mu senantiasa menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai bentuk syukur, perkenankan kami menghaturkan persembahan kehadirat-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan dan kuduskanlah, supaya persembahan kami ini layak untuk menjadi sarana bagi kami semua, bagi jemaat Tuhan, untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami akan melaksanakan segala tugas yang menjadi tanggung jawab kami. Dan mampukanlah kami untuk melakukan kehendak-Mu
untuk menghidupi firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri dan tidak dikuasai ketakutan lagi. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya terasakan di hati sesama melalui ucapan dan tindakan kita sebagai umat-Nya. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan jadilah saksinya sebagai wujud nyata pujian kita kepada Allah kini dan selamanya. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 119, bait 1 dan yang keempat. Hai dunia, bersoraklah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar